Halo juragan, selamat datang kembali di channel Bravo Asia. Semoga hari-hari Afgan bersama orang tercinta selalu menyenangkan. Kali ini kami akan menayangkan sesuatu yang berbeda. Jika sebelum-sebelumnya kami mereview unit mobil yang dijual di showroom kami, namun untuk kali ini kami akan mencoba menampilkan satu unit motor keren yang baru kami beli, yaitu sebuah skuter matic merek Piaggio Vespa tipe premium, sebuah GTS Super Sport edisi tahun 2022. Bagaimana sebetulnya kepribadian yang hakiki dari motor ini? Yuk kita gibahin bareng-bareng. Oke gan, untuk awalan, mari kita bahas dulu perbedaan tipe varian dari Vespa Matic keluaran tahun 2022. Informasi varian dan harga kami ambil dari dealer Piaggio terdekat, yaitu dealer Piaggio di kota Semarang, Jawa Tengah. Di mana tentu ada perbedaan harga di setiap regional dealer pemasarannya. Menurut pengamatan kami, harga OTR di DKI Jakarta dan Jawa Barat itu lebih murah ketimbang harga OTR di dealer Piaggio Jawa Tengah. Begitu pula harga OTR di Jawa Tengah itu lebih murah ketimbang harga OTR di Jawa Timur. Hal ini mungkin dikarenakan ada perbedaan ongkos biaya distribusi ataupun biaya pajaknya. Kita berlanjut ke pengenalan varian Vespa yang tersedia. Sebagai entry level varian, kita akan menemukan sebuah tipe LX dan tipe S yang masing-masing mengusung mesin dengan kapasitas 125 cc. Di dealer Piaggio Kota Semarang, untuk tipe LX 125 iGet dibanderol dengan harga Rp43.800.000. Sementara untuk tipe S 125 iGet dibanderol dengan harga Rp45.300.000. Kembali kami ingatkan ya gan, ini harga tahun 2022. Tahun depan sudah jelas harga Vespa naik. Berlanjut kita ke varian middle level atau menengah. Di sini kita akan menemukan tipe Primavera dan Sprint dengan kapasitas mesin 150 cc. Tipe Primavera 150 iGet ABS dibanderol dengan harga Rp51.300.000. Sementara tipe Sprint 150 iGet ABS dibanderol seharga Rp54.300.000. Tersedia juga tipe Primavera S dengan harga Rp53.800.000 dan tipe Sprint S dengan harga Rp56.800.000. Nah, di varian atau tipe inilah yang konon paling banyak peminatnya dan paling laku untuk penjualannya. Karena mungkin dari segi kapasitas mesin 150 cc yang dianggap sudah cukup mumpuni. Kemudian juga variasi warna dari kedua tipe ini cukup banyak tersedia dibanding variasi warna pada tipe di atasnya. Alasan berikutnya, mungkin dari segi harga, di kelas ini masih jauh lebih cukup murah ketimbang varian di atasnya. Baiklah, sampailah kita ke varian tipe premium keluaran tahun 2022 yang akan kita gauli ini, yaitu varian tipe GTS. Dimana untuk varian tipe GTS itu ada tiga, yaitu tipe GTS Super dan GTS Super Sport 150 cc serta GTS Supertech 300 cc. Khusus untuk GTS Supertech 300 cc, dia bersanding dengan varian GTP Journey SEI 300 cc sebagai varian first class yang belum tentu ada stok yang tersedia di dealer-dealer Piaggio di kota Agan, karena harganya yang sudah menyentuh di kisaran 160 jutaan ke atas. So, mari kembali fokus kepada kepribadian varian GTS Super Sport yang akan kami kenalkan lebih dalam. Varian GTS Super Sport ini mengusung tema Aggressive and Sporty, a Perfect Union. Membuat tipe GTS yang satu ini ditawarkan untuk menjadi sebuah skuter matic yang memadukan antara keagresifitasan dan kesan sporty secara sempurna. Impresi pertama kami saat melihat sosok Vespa GTS Super Sport 150 ini, yang terpikirkan adalah muncul kata-kata gede, gembul, atau bodi yang gambot. Ini terlihat sangat
jelas pada bodi sayapnya yang lebar dan cover bodi sampingnya yang menggembung. Ini sangat menampilkan ciri khas sebuah Vespa klasik yang berkelas, namun juga sangat modern, tampan, menawan, dan rupawan. Seolah hati kami berbisik, apakah ini yang dinamakan sebuah konsep neoklasik? Monggo silakan Agan komentarin. Untuk tipe GTS Super Sport ini hanya tersedia dua warna, yaitu warna yang disebut Grey Materia seperti gambar yang ini, dan warna yang disebut dengan Yellow Sole. Yellow Sole, ya harus seperti aksen Italiano dalam menyebutkannya. Yellow Sole atau artinya kuning matahari, seperti motor yang kita lihat ini. Oke kan, mari kita gibahin motor ini lebih lanjut lagi. Pertama, kita akan mulai dari tampak depannya dulu. Mulai dari depan bagian atas, motor Vespa ini sudah dilengkapi dengan dua buah kaca spion ikonik berwarna krom. Spionnya sangat besar dan lebar, dan kami pribadi sangat menyukainya. Terlihat sangat unik, klasik, dan menawan, namun tetap memiliki kesan yang modern. Selanjutnya masuk ke bagian headlamp atau lampu depannya. Bentuknya membulat dan ini sudah full LED. Uniknya di Vespa ini memiliki ciri khas pada headlamp LED-nya. Di situ dikasih pembatas tengah. Jadi lampu jauh dan lampu dekat dikasih sekat di tengah, namun tetap dalam satu lampu. Kurang lebih tampilannya akan menjadi seperti ini. Pada Vespa GTS Super Sport 150 ini dipercantik dengan front tie atau dasi depan. Lalu kita akan menemukan sebuah perbedaan antara GTS Super dan GTS Super Sport. Salah satunya ada di bagian ini, yaitu di bagian horn cover atau penutup klaksonnya yang sudah diberi aksen warna merah pekat. Sementara jika di tipe GTS Super itu di sininya berwarna krom saja. Lanjut Gan, sekarang giliran kita gauli bagian tepung belakang kanannya. Ini sangat jelas terlihat seksi, menggembung. Sudah dilengkapi dengan kisi-kisi angin. Saya rasa mungkin ini adalah kisi-kisi angin yang sesungguhnya, karena posisinya tepat di bagian sistem pendingin radiator dari motor ini, yaitu ada di bagian belakang kanan. Sementara kisi-kisi ini tidak terdapat di bagian tepung kiri motornya. Selanjutnya kita akan menemukan sebuah perbedaan lainnya antara tipe GTS Super dan tipe GTS Super Sport, yaitu pada bagian ini terdapat sebuah stiker yang diberi nama Dedicated Sporty Decals atau sebuah stiker sporty khusus tepat di bawah emblem logo GTS Super. Lalu untuk sayap atau body shieldnya juga terlihat sangat besar dan melebar jika dibanding dengan varian lainnya. Kemudian kita ke bagian bawah, kita akan menemukan sebuah spakbot yang sangat besar, dan ini seperti back to Vespa klasik pada umumnya, yang sudah dilengkapi oleh sebuah chrome plated crest atau orang biasa menyebutnya dengan istilah jengger. Nah, untuk yang beginian hanya ada di tipe GTS dan tipe Primavera, karena yang lainnya nggak pakai jengger. Kemudian kita ke bagian bawah depan. Untuk profiling ban depannya menggunakan ukuran 120/70 dengan ring roda 12 inch. Artinya lebar tapak bannya sudah cukup besar. Ya, ada di ukuran 120 mm, di mana ban depannya ini lebar tapak bannya lebih kecil ukurannya dibandingkan dengan ban belakangnya yang berukuran 130/70 mm. Namun dengan ukuran ring roda yang sama, yaitu 12 inch. Lebar tapak ban dari motor ini yang cukup lebar membuat impresi berkendaranya menjadi lebih nyaman, sehingga motor bodi besar ini mudah dikendarai, tidak mudah oleng, walau dikendarai dengan posisi sangat pelan. Nah, kemudian di sini kita akan menemukan perbedaan yang kedua dari varian GTS Sport dan GTS Super Sport, yaitu ada di bagian pelek sini.
dikasih stiker berlogo S yang artinya sporty. Ya, menandakan bahwa motor Vespa ini kepingin banget diakui kesportiannya. Berikutnya, pada roda depan motor ini sudah dilengkapi sistem pengereman disc brake ABS, juga dengan sistem suspensi monoshock di bagian depan ini. Kita lanjut guys. Sekarang yuk kita gauli bagian samping bodi motor ini. Pada bagian samping, ciri khas Vespa GTS yaitu ada kisi-kisi angin di balik bodi shield atau sayapnya yang posisinya ada di samping sini. Ini tampilannya kece sekali, memiliki pola seperti sarang lebah. Namun saat ini karena di tipe GTS keluaran 2022, sistem pendinginnya sudah menggunakan sistem pendingin cairan radiator dengan air coolant. Dan yang keren banget dari motor ini adalah penempatan footstep atau pijakan kaki penumpangnya yang seolah nggak kelihatan di mana keberadaannya. Di sini dia ngumpet, dibuat menyatu dengan bodi samping. Wow, ini sih keren banget. Kemudian juga ada tombol-tombol yang sudah lumrah lainnya, seperti tombol lampu jauh dekat, tombol sen, dan tombol klakson. Lanjut ke bagian kompartemen atau penyimpanan di bagian depan bawah. Cara membukanya adalah dengan memposisikan kunci pada bagian stop, lalu tekan kuncinya, maka tutup kompartemen akan terbuka. Tidak ada rengginang di dalamnya. Di dalamnya kita akan melihat sebuah space kompartemen yang cukup mini, bisa diperuntukkan untuk menyimpan sarung tangan. Dan selain itu, di sini kita akan menemukan sebuah port USB charging untuk ngecas HP kita. Selain itu, di dalamnya ada kotak toolkit, dan di dalamnya terdapat toolkit dasar seperti ini. Lanjut pada bagian bodi kompartemen terdapat logo S150. Kemudian ada tombol untuk membuka jok yang dapat digunakan pada saat kuncinya masih mencolok atau mencantel di motor. Joknya terbuka, lagi-lagi tidak ada rengginang di dalamnya. Untuk joknya sendiri pada tipe GTS Super Sport ini sudah berbeda dengan yang tipe GTS Super, karena desainnya lebih khusus. Ada akses garis-garisnya pada bagian tengah, dan diklaim lebih empuk ketimbang jok GTS Super yang double material. Jok ini dapat dibuka dengan tombol yang ada di atas kompartemen maupun dengan cara menggunakan remote. Lalu tibalah kita untuk merasakan impresi berkendara motor ini. Setelah kami coba dan gaulin motor ini beberapa hari, ternyata bodi gambotnya yang full besi ternyata tidak terasa membebani. Justru yang kami rasakan, motor ini cukup enteng dikendarai, cukup stabil, sangat nyantai dan nyaman. Kepingin dibawa jalan-jalan terus sampai lunas angsurannya. Motor ini memang tinggi, tapi bagi teman kami yang jadi model di video ini yang tingginya 165 cm anget lebih dikit, masih nyaman dikendarai. Walau sedikit merepotkan ibunya. Ya, ibu jari kakinya maksud kami, buat jinjit-jinjit sedikit. Sebagai perbandingan saja, untuk harian kami memakai Yamaha NMAX, dan menurut kami Yamaha NMAX kami itu terasa lebih berat saat dikendarai, padahal sudah lunas angsurannya. Suspensi depan belakang serasa akur dan empuk. Sistem pengereman dual channel ABS, double disc cakram depan belakang semakin menambah kepercayaan dirian saat menunggangi motor ini. Namun, motor Vespa ini memiliki dimensi bodi yang besar. Jadi buat Anda kaum penyalip yang sukanya selap-selip nyalip dengan kecepatan turbo, kayaknya motor ini kurang cocok. Dan yang terakhir, kita akan sedikit bahas mengenai harga dari motor ini. Motor ini dibanderol dengan harga Rp73.200.000 di dealer Piaggio kota kami di Semarang, Jawa Tengah. Dan harga segitu gak dapet apa-apa, gak dapet cendera mata sekedar masker, sarung tangan, jaket, apalagi helm.
Mungkin Piaggio paham betul ketika Anda sudah mampu beli Vespa ini, mungkin juga Anda sudah mampu buka toko helm. Tapi ya itulah Vespa. Tiap tahun dengan seri dan tipe yang sama pasti harganya naik. Motor ini diperuntukkan bagi Anda orang yang sudah santai dan ingin tampil terlihat beda di jalanan. Jadi buat agan-agan yang masih suka mending-mending, atau agan-agan yang masih suka banding-bandingin, atau masih suka bilang worth it nggak ya? Mungkin agan belum santai dan belum waktunya punya motor ini. Karena Vespa adalah Vespa. Punya Vespa artinya Anda punya sejuta saudara. Ketika Anda punya Vespa artinya Anda punya sejarah, punya romantisme, dan tentu saja Anda punya pride atau kebanggaan. Coba Anda bayangkan, misalnya orang-orang tua keren di zaman dulu, mereka mampu mewariskan Vespa kepada anak cucu atau kerabatnya, sehingga pride atau kebanggaan itu mendarah daging kepada anak cucunya, yang kemudian juga ingin mempunyai Vespa untuk dipakai dan untuk diwariskan ke generasi-generasi selanjutnya. Begitulah Vespa, sedikit iklannya dan tidak semua orang memilikinya. Seolah Piaggio tahu betul anggapan atau idiom di tengah masyarakat bahwa hanya ada dua tipe skuter di dunia ini, Vespa dan bukan Vespa. Sehingga sales mereka jarang ditemui saat lagi kanvassing sebar brosur di pasar untuk nguber target penjualan. Seolah mereka menganggap saatnya tiba, pasti ada orang-orang terbaik untuk membeli produk Vespa kami. Mamma mia. Bagaimana menurut Agan? Masih mau memiliki motor ini? Atau masih berpikir mending-mending? Monggo kerso silakan juragan sedulur KB dapat mengomentarinya secara positif di kolom komentar di bawah. Baik juragan sedulur Bravo Asia, begitu sekiranya gambaran tentang Vespa GTS Super Sport tahun 2022 ini. Minta tolong di like, di subscribe, dan di share channel ini, karena kami akan membahas tema-tema lainnya yang jauh lebih menarik lagi. Terima kasih, matur sembah nuwun, salam Bravo.